Isi presentasi saya yaitu pembelajaran diferensiasi. Kemudian mengapa pembelajaran berdiferensiasi perlu diterapkan, dan kemudian tahap-tahapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan beragam cara melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian dalam lingkungan belajar ada asesmen awal untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Kemudian ada mengapa pembelajaran berdiferensiasi perlu diterapkan, karena untuk membantu setiap murid yang pada dasarnya memiliki kemampuan yang beragam agar dapat tumbuh semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Guru akan berusaha untuk mengetahui perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara menyeluruh. Begitu juga murid akan belajar memahami pertumbuhan mereka sendiri. Kemudian ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan menetapkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada memetakan kebutuhan belajar murid di kelas. Yang ketiga yaitu menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini guru harus memahami terlebih dahulu tentang materi, kemudian kompetensi dasar atau standar yang akan dicapai, dan menentukan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid di kelas. Memetakan belajar murid di kelas itu ada 3 macam proses yang harus dilakukan, yaitu pertama kesiapan belajar, kemudian minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Ada 3 strategi yang dapat diterapkan, yaitu strategi diferensiasi konten. Pada strategi ini, guru harus memperhatikan kesiapan murid terlebih dahulu, berupa rangsangan seperti pertanyaan-pertanyaan, terus mengenai pemahaman ide. Kemudian yang kedua, strategi diferensiasi proses. Strategi diferensiasi proses dilakukan dengan melihat bagaimana murid akan memahami suatu makna dan memaknai informasi atau materi yang telah dipelajari saat kita memecahkan kebutuhan belajar. Yang ketiga yaitu strategi diferensiasi produk. Strategi ini adalah tagihan apa yang kita harapkan dari murid atau hasil pekerjaan murid. Seperti kita memberikan pembelajaran tentang praktek IPA. Praktek IPA di sana ada tumbuhan berklorofil dan tidak berklorofil. Siswa disuruh bercerita, atau yang suka bercerita, yang suka menggambar boleh menggambar. Itu strategi diferensiasi produk. Kemudian menentukan nilai. Penilaian ini dilihat dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian kita melakukan umpan balik dan refleksi. Umpan balik ini merupakan salah satu bentuk fungsi dari asesmen selain berfungsi untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar murid. Ini adalah foto-foto kegiatan KKG kemarin yang berada di SLB Uji.
nanti untuk masih ada lagi untuk rubrik penilaian seperti RPP dan lain sebagainya, nanti akan ditugaskan di grup KKG, nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu yang sudah lulus calon guru berat untuk seluruh SMP. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya dalam pengindasan berdiri